di Desa Bengkale itu ada komunitas atau penduduk yang menyandang disabilitas dengan sebutan tuli bisu atau yang di Desa Bengkale itu disebut dengan warga kolok. Berkaitan dengan keberadaan kolok, apa penyebabnya? Itu memang ada beberapa versi ya. Ada versi secara legenda ada kepercayaan dulu, kemudian ada yang secara ilmiah. Masyarakat Bengkale jauh sebelum itu sudah ada, bahkan dalam beberapa tulisan sebutkan di abad ke-9 itu sudah mapan sebagai desa. Selamat datang di Desa Bengkale. Di balik rimbunnya hutan-hutan Bali, terdapat sebuah desa kecil yang memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari desa-desa lainnya di Indonesia. Desa ini terletak di wilayah Desa Bangkala. Terdapat gen resesif yang umum di kalangan penduduk yang mengakibatkan tingkat ketulian yang jauh lebih tinggi. Gen ini telah diwariskan selama 7 generasi. Desa Bengkale itu merupakan wilayah Kecamatan Kebutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Itu merupakan desa yang berada di ketinggian 130 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduk Desa Bengkale itu sebanyak 980 kakak dengan 2.937 jiwa. Adapun dari jumlah penduduk tersebut di Desa Bengkale itu ada komunitas atau penduduk yang menyandang disabilitas dengan sebutan tuli bisu. Nah, itulah kenapa Desa Bengkale ini disebut sebagai Desa Kolok. Di wilayah berpenduduk hampir 3.000 orang, biasanya hanya ada 4 atau 5 saja yang lahir tuli dan bisu. Tetapi, di Desa Bengkala hampir 2% penduduknya lahir dalam keadaan tuli dan bisu atau kolok, dan menjadi populasi tuli bisu tertinggi di Indonesia saat ini. Kalau sekarang di saat saya direkam ini ada 40. Kalau dulu memang agak tinggi karena ada yang meninggal, ada yang kawin keluar, kemudian ada datang kawin orang tuli bisu, kan itu secara administrasi ya. Artinya itu sekarang ini ada 40 orang. Dan itu pun mungkin tertinggi di Indonesia dari dulu sekali, bahwa tuli bisu, orang-orang tuli bisu di Bengkale ini ya populasinya terlalu tinggi, 2% dari jumlah penduduk. Cuma prosentase yang normal kalau bicara itu menggunakan isyarat. Makanya istilah secara umum di Bengkale ini dibilang desa kolok. Kenapa? Karena orang normal juga bisa isyarat. Berkaitan dengan kolok, bisa artinya untuk bisa menghidupin dirinya dan sebagainya, itu sama kayak orang normal. Artinya dia jadi buruh atau dia mempunyai lahan beberapa area, itulah dikerjakan. Dan syukur di Bengkale ini kan tidak ada diskriminasi. Artinya orang tuli bisu itu dipinggirkan, sudah ada bergabung dia. Sehingga komunikasi itu kan gampang. Misalnya satu contoh, ada orang normal ingin mempunyai pekerjaan atau membuat rumah, sehingga tenaga yang diambil itu pasti orang tuli bisu. Karena apa? Itu tenaganya besar, fokus dia kerja, dibantu sehingga dia bisa mendapatkan upah atau ongkosnya, bisa dia menghidupi keluarganya. Dan satu contoh sekarang di sini ada nenun kan, ada tenun yang perempuan, dan malahan dia sudah punya anak 3 orang dan normal anaknya. Dia bekerja di sini menun, dari hasil tenunan itu kan saya bayar. Bisa. Selain nenun, kebetulan ini kan ada nenun aja. Kemudian ada yang menganyam, ada
ada suami dari pekerja tenun ini, dia itu jadi penangkap babi. Artinya dia dipanggil oleh bos, dia pakai video call. Sini saya mau beli babi di sana. Akhirnya dia datang. Karena apa? Karena dia itu orang bodinya besar, kuat sekali nangkap babi untuk menangkap itu, memasukkan ke keranjang dan sebagainya. Desa ini seringkali menjadi fokus penelitian oleh para peneliti. Meskipun demikian, keyakinan masyarakat masih teguh bahwa kekolokan yang terjadi di desa ini disebabkan oleh kutukan. Keberadaan Desa Bengkala tercatat dalam prasasti dari tahun 1181 yang ditemukan pada tahun 1971. Hari lahir Desa Bengkala ditetapkan pada tanggal 22 Juli sesuai dengan tanggal yang tertera pada prasasti tersebut. Banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian, bahkan sampai dari luar negeri itu melakukan penelitian tentang kelahiran atau faktor kelahiran yang mempengaruhi kelahiran tuli bisu ini, tidak bisa memberikan suatu keputusan apa penyebab daripada kelahiran kolok itu sendiri, karena terbukti faktanya itu memang ada perkawinan normal dengan normal itu bisa melahirkan keturunan kolok. Ada juga yang perkawinan kolok dengan kolok itu melahirkan keturunan yang normal. Nah, inilah yang membantah daripada teori genetik itu. Secara ilmiah itu terjadi penelitian orang-orang ilmiah juga yang dari Michigan State University, kemudian dari Gajah Mada University, kemudian dari Udayana. Itulah melaksanakan penelitian di tahun 1993 yang diketuai oleh Profesor Arya, itu Fakultas Kedokteran Udayana. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian beliau, yang menyebabkan kolok di Bengkale itu antara lain karena faktor genetika. Untuk mengurangi populasi kolok itu disarankan untuk kawin silang, artinya orang laki-laki Desa Bengkale ngambil di tempat lain, kemudian yang perempuan kawin ke tempat lain. Ada warga saat itu, karena Bengkale ini kan ditaruh dengan kerajaan, namanya Kerajaan Jayapangus, di mana saat itu ceritanya pajak terlalu tinggi. Nah, atas dasar itulah ada beberapa orang warga yang demo, artinya demo kepada raja, maunya ngomong kaitan dengan pajak yang tinggi itu. Akhirnya dia tidak mau ngomong. Atas dasar itulah diajak ngomong sama raja, juga tidak mau ngomong. Akhirnya di sanalah juga dikutuk sama raja, kenapa Anda tidak mau ngomong dan sebagainya. Mungkin kamu akan menjadi tuli bisu. Prasasti yang paling memberikan gambaran secara umum masyarakat Bengkale adalah prasasti Bengkale yang diterbitkan oleh Maharaja Sri Jayapangus yang pernah menjadi raja cukup lama di Bali. Itu dikeluarkan pada tahun 1103 Saka, pada tahun 1181 Masehi. Kemudian isi dari prasasti itu secara umum adalah mengatur masyarakat Bengkale apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Di situ mengatur tentang trihitekaran, hubungan manusia kita dengan Tuhan, Sang Pencipta, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satunya disebutkan kita masyarakat Bengkale itu disarankan tidak melakukan provokator. Di situ dituliskan tan wenang ikaraman Bengkale ngelaku sekadi labu. Masyarakat Bengkale tidak boleh berbuat seperti tanaman labu yang sampai menjalar kemana-mana liar, menguasai wilayah orang lain. Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkala adalah sekolah inklusi yang menyediakan pendidikan untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, termasuk penderita tuli dan bisu. Di SD Negeri 2 Bengkale, tempat saya itu yang namanya diskriminasi itu nggak ada. Teman-teman dibully atau dikucilkan itu dari tahun 2006 saya di sini, saya belum pernah melihat. Mungkin ada, tapi di luar pantauan saya mungkin.
Tapi kalau anak-anak didik saya sama yang normal itu kadang-kadang mereka itu bermain dan bercanda berbaur bersama. Dan kalau untuk di kelasnya itu kadang-kadang tanpa saya menjelaskan, memberitahu kepada anak-anak yang tuli, kadang-kadang teman yang normal ini mengajar mereka, artinya istilahnya tutor sebaya ya, tutor sebaya. Sekarang saya memiliki anak didik 7 orang. 7 orang tapi berbeda-beda kelas. Tapi kalau untuk di SD Negeri 2 Bengkale, kita menggunakan bahasa awalnya itu menggunakan bahasa isyarat lokal, yaitu bahasa kata kolok istilahnya seperti itu. Oke, contohnya ya seperti bahasa isyarat kata kolok. Selamat pagi, apa kabar? Nah kalau untuk di bahasa Indonesia kan, halo, pagi, apa kabar, sehat? Contohnya seperti itu. Metode pembelajaran kita itu sama seperti yang cara untuk mengajar anak-anak yang normal. Karena kita sekolah reguler. Nah, kita mau tidak mau mengikuti sistem pembelajaran anak-anak normal. Seperti itu. Halo, nama saya D-A-M-A-R, Damar. Itu nama bahasa isyaratnya seperti hidung mancung. Saya baru kelas 5. Sekarang saya memiliki teman-teman tuli dan banyak memiliki teman. Juga teman-teman dan juga gurunya baik-baik semua. Pertama, Bapak Wisnu yang mengajar saya sampai sekarang, banyak materi atau pembelajaran yang Pak Wisnu terima. Di kelas tadi kan ada yang kelas 5 1 orang. Nah, kita mereview ulang untuk pembelajaran waktu kemarin menghafal nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Walaupun memiliki keterbatasan, masyarakat tunarungu di Desa Bengkala sangatlah antusias dalam mempelajari seni dan budaya tradisional. Mereka bahkan aktif terlibat dalam pementasan kesenian tradisional, seperti Janger Kolok. Makna dari tari Janger ini adalah sebuah kisah yang dikisahkan dalam percintaan remaja. Seorang remaja, seorang laki-laki yang akan mencari pasangannya dengan seorang wanita. Tari Janger Kolok ini biasanya ditarikan yang pertama ditarikan oleh para orang normal. Tapi kami almarhum pendiri tari ini, almarhum Pak Nedeng, dia mengkolaborasi tarian Janger normal menjadi tarian Janger Tuli Bisu yang spesifikan dengan gerakan-gerakan tertentu, yaitu dengan gerakan-gerakan percintaan, di mana gerakan dalam gerakan itu gerakan percintaan yang ingin seorang laki-laki itu mencari pasangan kekasih dalam hidupnya. Dikala ada perubahan gerak dan tari, itu yang kita bikin susah. Karena apa? Karena ingatan seorang tuli bisu itu sangat terfokus pada gerakan yang pertama. Itulah kendalanya pertama. Yang kedua, kita harus sering-sering mengasih tahu dia karena sifat dari kolok itu sangat sensitif dan peka gitu. Makanya kita sebagai pelatih harus sering-sering mungkin seluas mungkin mengajarkan dan mengasih tahu dia. Kita rekam dulu, kita rekam dalam gerakan video, kita sebarkan ke grup tari tuli bisunya, Jangernya khususnya. Di sanalah dia mempelajari gerakan-gerakan perubahan. Para warga tunarungu di desa tersebut dengan lincah menari dalam pertunjukan tarian Janger Kolok. Mereka tidak dapat mendengar musik yang mengiringi tarian mereka. Mereka mengandalkan aba-aba tangan dari penabuh gendang untuk menyesuaikan gerakan mereka dengan irama musik. Ada beberapa spesifikan gerakan dalam artian kode-kode yang tertentu yang kita
kasih dengan dia, begitu juga dia yang masih kode-kode, ada beberapa trik-trik kode yang untuk pergantian dari gerakan-gerakan mereka itu. Tangan kita pasti ada di atas sebelum memulainya suatu pementasan. Setelah kendang dipukul, tangan kiri pasti akan ada di atas di sini sebagai acuan, sebagai gerakan pertama, kedua, ketiga. Dan begitu juga pergantian dari gerakan, tangan yang di tangan kanannya pasti naik ke atas dan penutupnya harus di atas kendang. Agar untuk lebih memperhatikan khusus lagi bagi atau kepada atau tertuju kepada anak-anak yang disabilitas atau berkebutuhan khusus seperti tuli bisu atau tunawicara. Karena mereka informasi apapun, sekecil apapun, mereka tuh harus memiliki seorang pendamping. Baik itu di desa, pemerintahan, pendamping yang memang betul-betul paham betul dengan bahasa isyarat. Khususnya bagi siapa saja yang datang ke Desa Bengkale untuk mengetahui keberadaan dari warga kami yang disebut kolok itu, tidak semata-mata hanya untuk mengeksploitasi mereka, tetapi paling tidak memberikan dampak positif dan memberdayakan mereka yang tentunya bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Di mana kami dari pemerintah desa itu sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan keterampilan-keterampilan dalam UMKM dan juga dalam membentuk kelompok kesenian yang tujuannya adalah memberdayakan dan juga meningkatkan pendapatan mereka dan juga membangun rasa percaya diri mereka sehingga bisa sejajar dengan warga normal lainnya.